Lini duduk di teras rumahnya sambil menyapu. Kemudian datang Nisa dan juga Farah menghampiri. Mereka duduk bersama. Aduh, kalian gak bakalan percaya deh apa yang mataku lihat semalam. Aku aja sampai kaget banget loh, soalnya jarang ada pemandangan kayak gitu di kampung kita. Loh, emangnya kamu lihat apa, Bu Rina? Dari tadi muka ibu penuh ekspresi dramatis gitu, bikin saya penasaran aja deh. Jangan-jangan ada gosip panas ya? Jadi gini, semalam aku lagi keluar sebentar ke warung depan buat beli gula. Nah, pas aku balik, aku lihat gadis yang rumahnya di ujung gang itu pulang. Kalian tahu nggak jam berapa? Hampir jam 11 malam. Ya ampun, jam 11 malam. Itu kan udah larut banget untuk anak gadis seumuran dia. Aku aja kalau keluar rumah jam segitu, pasti suamiku langsung nelpon terus-terusan. Betul banget, Nis. Apalagi dia itu masih muda, belum nikah. Pulang larut malam gitu bisa jadi bahan omongan banyak orang. Aku aja langsung curiga, jangan-jangan ada yang gak beres itu. Nah, itu dia. Aku juga mikirnya gitu, Bu. Soalnya aku lihat jelas banget dia jalan tergesa-gesa. Pakaiannya pun agak mencolok. Rasanya kok kurang pantas buat anak gadis kampung kayak dia. Kalau dipikir-pikir bener juga ya, gadis itu sebaiknya jangan sering keluar malam. Orang bisa langsung mikir macam-macam. Aku aja langsung ngerasa kasihan sama orang tuanya. Pasti malu banget kalau sampai denger dari tetangga. Betul banget, Bu Parah. Apalagi aku lihat sendiri bapaknya gadis itu sering banget berangkat kerja pagi-pagi, capek banting tulang demi anaknya. Tapi kalau anak gadisnya kayak gitu, pulang larut malam, bukannya jadi kebanggaan, malah bikin aib keluarga. Aku jadi mikir deh, apa benar dia itu kerja atau malah main sama orang yang gak jelas? Karena kalau urusan kerja, setahu aku dia belum punya kerjaan tetap, jadi ngapain pulang malam terus? Bisa jadi, Nis. Jangan-jangan dia ada hubungan sama seseorang yang bikin dia pulang telat begitu. Waduh, kalau sampai itu bener bahaya banget loh. Nama baik keluarganya bisa jatuh. Ya udah, nanti kalau ada lagi yang aneh-aneh tentang dia, aku bakalan kasih tahu ke kalian. Aku sih pengennya dia sadar sendiri sebelum makin jauh salah langkah. Iya, mudah-mudahan aja ya Rin, karena kalau udah terlanjur biasanya susah banget buat balik ke jalan yang benar. Aku aja sebagai ibu khawatir kalau lihat anak gadis tetangga mulai keluar jalur. Iya, kita doain aja semoga dia segera sadar. Tapi kalau besok atau lusa aku lihat lagi dia pulang malam, aku nggak bakal tinggal diam. Paling enggak aku bakal singgung orang tuanya biar mereka lebih tegas. 3 hari kemudian. Farah, Rini, dan Nisa adalah 3 orang ibu-ibu yang sudah sangat terkenal di kampung sebagai seorang trio gosip. Oh iya, kalian udah tahu belum kabarnya tentang Bu Titi? Aku tadi pagi beli sayur sempat dengar bisik-bisik di ibu warung. Katanya dia baru aja keguguran. Ya Allah, serius Bu Parah? Kabar itu bener gak sih? Aku kok malah baru dengar sama sekali ya. Kaget banget dengernya. Soalnya selama ini dia kelihatan sehat-sehat aja. Aku juga baru dengar ini. Waduh, kasihan banget ya kalau emang bener dia keguguran. Tapi kamu yakin kabar itu valid, Bu Farah? Soalnya kadang gosip itu suka dilebih-lebihkan. Aku ini dengar langsung dari Bu Yanti. Katanya dia sempat jenguk ke rumah Bu Titi. Jadi menurut aku ini kabar beneran, bukan karangan. Tapi aku sih terus terang ya gak kaget sama sekali. Menurut aku itu udah jelas karma. Karma? Maksud kamu gimana, Bu Parah? Jangan bikin aku makin bingung deh. Aku itu kenal Bu Titik, ya meskipun gak deket-deket amat. Setahu aku dia biasa-biasa aja kok. Iya, jelasin dulu Bu Parah. Soalnya kata karma itu berat banget. Kalau kamu asal ngomong, bisa-bisa kita yang salah. Loh, bukannya kalian juga sadar ya kalau Bu Titi itu orangnya sombong? Aku sering banget loh lihat dia kalau beli sesuatu suka pamer. Gayanya kayak paling mampu, padahal cuma ibu rumah tangga biasa. Iya sih, aku pernah lihat dia belanja di pasar. Gayanya suka pilih-pilih berlebihan. Terus suka cerita kalau anaknya kirimin dia uang dari kota banyak banget. Emang agak kelihatan pamer juga sih. Oh iya, aku juga pernah ngalamin. Dia kalau ditanya sesuatu, jawabannya suka ketus. Kadang aku ngerasa dia pelit banget, jarang banget mau keluarin uang buat acara kampung. Nah, itu kan buktinya sombong dan pelit. Jadi wajar kalau sekarang dia kena musibah keguguran. Menurut aku itu teguran dari Allah biar gak terus-terusan tinggi hati. Ya ampun, jadi pelajaran banget ya ini. Aku jadi takut deh kalau sampai kita juga suka pamer atau pelit. Jangan-jangan nanti malah kena musibah juga.
Iya, benar. Makanya kita harus belajar dari pengalaman orang lain. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Setuju. Makanya aku bilang ini bukan sekedar gosip, tapi juga peringatan buat kita semua. Kalau Bu Titi bisa kena teguran, berarti siapapun bisa toh. Malam hari, Nisa pulang ke rumah suaminya. Darto sedang duduk santai sambil nonton televisi. Pak, tadi siang aku ngobrol sama Bu Rina dan Bu Parah. Aduh, banyak banget loh kabar yang bikin kaget. Ada anak gadis tetangga pulang larut malam. Terus ada juga kabar katanya Bu Titi keguguran. Bu, kamu jangan kebiasaan gitu dong. Itu namanya gibah. Kita itu nggak tahu kebenarannya. Jadi jangan gampang cerita-cerita soal aib orang. Tapi kan aku cuma ngobrol aja, Pak. Lagi pula semua orang juga udah pernah bahas. Jadi aku pikir ya wajar kalau aku ceritain ke Bapak. Nggak gitu Bu, meskipun semua orang itu bahas bukan berarti kita itu ikut-ikutan. Kalau berita itu benar ya kasihan. Kalau salah berarti kita itu nuduh tanpa bukti, sama-sama dosa loh. Iya sih, aku sadar juga. Kadang kalau lagi kumpul jadi kebawa suasana. Padahal niatnya cuma ngobrol santai tapi malah jadi gibah. Ya udah, mulai sekarang hati-hati ya. Jangan gampang ngomongin orang. Lebih baik doain aja. Baiklah Pak, aku janji nggak akan gampang ikutan gibah lagi. Makasih ya udah ngingetin. Bagus Bu, aku itu cuma pengen kita itu hidup tenang. Nggak ikut campur urusan orang lain yang terlalu jauh. Aduh, kalian tahu nggak sih, tiap kali aku lihat Bu Mega lewat depan rumah, aku selalu kepikiran sesuatu. Udah 3 tahun loh dia nikah, tapi kok belum ada tanda-tanda hamil juga ya? Iya Rin, aku juga sering mikir gitu. Apalagi kalau ada acara kampung, banyak banget yang sering bisik-bisik soal dia. Kadang kasihan juga sih, tapi ya mau gimana lagi, nggak bisa dipungkiri. Itu udah jadi bahan omongan banyak orang. Betul banget Bu Nisa, aku bahkan sempat dengar dari Bu Nur, katanya mertua Bu Mega sering ngeluh ke tetangga. Katanya udah bolak-balik berobat tapi tetap aja belum ada hasil. Waduh, mertuanya sampai ngomong gitu ya. Padahal kalau emang gak ada masalah, mestinya dia bisa jawab dengan santai. Tapi karena selalu menghindar, jadinya orang mikir yang aneh-aneh. Aku jadi ingat waktu pengajian kemarin, ada ibu-ibu yang nyeletuk katanya Bu Mega kena santet biar gak bisa punya anak. Aku sih gak tahu bener apa enggak ya, tapi gosipnya ya begitu. Lah, santet? Astaga, kok sampai sejauh itu ya? Tapi kalau dipikir-pikir nggak mustahil juga. Namanya iri hati, orang kan bisa macam-macam caranya. Nah iya, bener juga itu. Bisa jadi ada yang iri sama rumah tangga yang kelihatan harmonis. Jadi caranya ya bikin mereka nggak bisa punya keturunan. Tapi aku perhatiin dia jarang banget loh ikut kumpul. Kalau ada acara datang sebentar lalu cepat pulang. Jadi orang-orang makin banyak nebak-nebak macam-macam. Mungkin dia malu Bu Parah. Soalnya kalau kumpul pasti ditanya-tanya soal anak. Aku aja pernah denger sendiri ada yang nyeletuk, kapan nih ngisi rumah tangga. Kan itu pasti bikin dia nggak nyaman. Iya ya, aku juga pernah dengar. Rasanya nggak nyaman banget kalau ditanya gitu terus. Apalagi kalau emang masih berjuang, pasti hatinya sakit banget. Ya, meskipun begitu tetap aja jadi bahan omongan. Apalagi di kampung ini, apa aja bisa jadi bahan. Bu Mega itu sebaiknya kuat-kuat aja deh menghadapi ocehan orang. Jadi intinya masalah Bu Mega ini bikin banyak orang kepo. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya sama kita. Tapi ya namanya juga di kampung pasti selalu ada yang dibicarakan. Iya Bu Rina, aku sendiri kadang mikir kenapa kita bisa segitu penasarannya. Padahal nggak ada untungnya buat kita. Ya namanya juga ibu-ibu toh. Kalau nggak ngobrolin tetangga kayak gini rasanya kayak ada yang kurang. Tapi tetap aja kita harus jaga mulut juga biar nggak kebablasan. Betul Bu Parah. Oke deh kalau gitu kita tunggu aja perkembangan selanjutnya. Siapa tahu sebentar lagi Ibu Mega bawa kabar gembira. Iya semoga aja ya. Aku juga doain kok dia segera dikasih momongan biar nggak ada lagi yang nyinyir. Iya, amin. Tapi kalau ada kabar baru, jangan lupa kabarin aku dulu, Bu Rina. Soalnya kamu itu biasanya paling update. Tiba-tiba Pak RT lewat dan berhenti mendengar percakapan mereka. Aduh ibu-ibu, saya tuh tadi lewat kok malah dengar kalian itu ngomongin Bu Mega begitu.
Loh, Pak RT, ini kami cuma ngobrol aja kok, bukan maksudnya jelek-jelekin, tapi emang kenyataannya Bu Mega udah lama belum punya anak. Betul itu, kami bukan sengaja mau ngejatuhin nama baiknya, tapi tetangga lain juga sering bahas hal yang sama, jadi kami ikut cerita. Kalian itu jangan begitu. Bu Mega sendiri pernah bilang kalau mereka itu merasa belum waktunya, mereka itu berdua masih pengen fokus kerja dulu. Masa sih? Kok aneh ya? Orang lain kalau udah nikah pasti pengen cepat punya momongan. Kalau ditunda malah bikin orang jadi curiga. Iya, bener itu. Soalnya di kampung ini kalau lama nggak punya anak pasti jadi buah bibir. Jadi ya wajar kalau kami bahas begini. Tapi tetap saja ngomongin orang di belakang itu bukan hal yang baik. Kalau kalian itu jadi dia, pasti juga sakit hati dengarnya. Iya juga ya. Tapi ya gimana lagi? Kalau ada yang aneh dikit pasti jadi topik obrolan sehari-hari di sini. Iya, lagian kami nggak bermaksud jahat kok. Hanya sekedar cerita sambil ngisi waktu. Tohnya bukan kami aja yang bahas hal kayak gini kan? Aduh ibu-ibu, saya tuh harap kalian itu bisa lebih hati-hati ya kalau ngomong. Jangan sampai kata-kata ini bikin masalah yang lebih besar nantinya. Baiklah, kami bakalan coba dengerin nasihatnya. Tapi jujur aja ya, kadang susah banget loh nahan diri kalau lagi kumpul bareng. Iya, dan semoga aja suatu hari Bu Mega punya kabar baik ya. Jadi obrolan kayak gini nggak ada lagi muncul di kampung kita. Iya, setuju. Kalau emang benar mereka cuma menunda-nunda, semoga cepet dikasih momongan biar orang-orang berhenti mikir aneh tentang rumah tangga mereka. Nah itu baru bagus daripada daripada nyinyir terus. Lebih baik doakan saja. Karena doa jauh lebih bermanfaat daripada gosip yang tidak jelas. Sore setelah seharian bergibah, Bu Rini pulang ke rumah suaminya. Suaminya Darto baru saja selesai ditegur oleh Pak RT. Rin, aku itu tadi ketemu Pak RT, katanya kamu itu sering ngomongin yang enggak soal tetangga kita. Loh, masa sih Pak? Aku kan cuma ngobrol biasa aja sama Bu Nisa dan Bu Farah, nggak ada maksud jelek. Kamu itu ngobrol biasa itu nggak masalah. Orang lain itu bisa tersinggung, nama baik kita itu bisa jelek loh. Tapi kan bukan aku aja yang ngomong Pak, semua ibu-ibu juga bahas hal yang sama setiap kumpul. Ya tetap aja kamu itu harus jaga mulut. Kalau terus begini nanti kita sekeluarga yang malu di depan warga loh. Ih, Bapak ini kok marahnya lebay banget sih? Aku ini cuma cerita kok, lagian gak bikin fitnah. Rin, fitnah atau bukan, kalau terdengar salah bisa jadi masalah. Jangan anggap enteng ucapan itu. Iya, ya udah deh, aku bakalan coba lebih hati-hati ngomongnya. Tapi jangan nyalahin aku doang dong, Pak. Aku ingetin kamu tuh karena aku itu sayang. Aku itu gak mau lihat istriku terus-terusan dicap buruk sama tetangga. Pagi hari itu ibu-ibu kembali kumpul di teras Rini. Obrolan mulai hangat, tapi tiba-tiba Pak RT datang menghampiri mereka. Ibu-ibu, saya itu mau ingatkan, jangan terlalu sharing ngomongin aib tetangga ya. Itu bikin nama kampung kita itu jelek. Waduh Pak RT, kami cuma ngobrol santai aja kok, nggak ada maksud menjatuhkan siapapun sebenarnya. Iya Pak, kami ngobrol cuma sekedar isi waktu aja. Tapi kalau bikin salah, kami minta maaf. Mohon maklum Pak, kadang kalau ibu-ibu kumpul mulutnya suka kebablasan. Tapi kami nggak sengaja kok. Saya itu paham, tapi tolong lebih hati-hati. Kalau berbicara, kalian itu bisa menyebar. Orang itu bisa salah paham. Iya Pak, saya sadar sekarang. Ternyata kalau diterusin bisa bikin nama baik desa kita rusak. Mulai sekarang saya coba tahan diri deh Pak. Soalnya emang nggak enak ya kalau sampai kedengaran keluar. Baiklah Pak, kami terima nasihatnya. Semoga kami bisa lebih jaga ucapan biar nggak kebablasan lagi. Bagus kalau begitu. Ingat, lebih baik didoakan saja orang lain daripada ngomongin kekurangannya. Pak RT sudah pergi, suasana kembali cair. Rini, Nisa, dan Farah mulai berbisik-bisik lagi sambil cekikikan. Kalian sadar nggak sih si janda anak satu itu sering banget pulang sama laki-laki yang berbeda? Iya Bu Rini, aku juga perhatiin tiap sore ada aja pria nganter. Orang-orang jadi mikir macem-macem kan? Betul itu, aku pernah lihat sendiri kemarin yang nganter rambutnya gondrong, hari ini brewok tebal. Iya, makanya bikin heboh. Aku aja jadi kepo banget loh, siapa sih cowok-cowok itu sebenarnya? Orang kampung pasti mikirnya negatif, udah janda, terus sering pulang sama laki-laki yang berbeda. Padahal setauku mereka itu ojol yang dipesan, tapi tetap aja loh kelihatannya mencurigakan banget.
Nah iya, meskipun cuma ojol tetap aja kelihatan aneh. Masa tiap hari gantinya bisa sampai 4 kali? Aku jadi mikir deh, jangan-jangan bukan sekedar ojol, bisa aja ada hubungan lain di balik itu semua. Kalau emang cuma ojol, kenapa wajahnya selalu sumringah banget ya pas turun? Kayak ada yang disembunyiin. Bener banget, Par. Aku juga lihat kemarin. Dia turun sambil senyum-senyum, terus benerin rambutnya. Iya, aku juga lihat. Laganya kayak abis jalan bareng pasangan gitu, bikin orang makin curiga aja. Pokoknya makin hari makin rame aja ya bahan omongan. Kayak nggak ada habisnya kalau bahas dia. Ya udah deh, nanti kalau aku lihat lagi dia pulang bareng cowok lain, langsung aku kabarin kalian. Iya, setuju. Aku juga bakalan kabarin, soalnya seru juga ngikutin drama kehidupan tiap sore. Iya ya, bener itu. Janda satu itu emang paling bikin heboh kampung. Rasanya selalu ada episode baru. Malam harinya Rini, Nisa dan juga Farah dikumpulkan di balai desa karena banyak warga marah dan menuntut penjelasan. Ibu-ibu, kami semua udah muak ya denger gosip kalian. Kenapa selalu menuduh yang enggak-enggak? Astaga Bu, kami bener-bener gak nyangka bakalan kayak gini. Kami cuma ngobrol biasa kok, bukan mau bikin masalah. Obrolan kalian udah bikin banyak orang sakit hati. Itu bukan sekedar ngobrol, itu fitnah terang-terang. Ya Allah, kami minta maaf. Kami gak bermaksud jahat, beneran. Kami cuma kebebasan ngomong aja. Kebiasaan kalau kalian tuh bikin Bu Mega nangis semalaman, itu tanggung jawab besar loh ibu-ibu. Kami ketakutan sekarang. Kami nggak nyangka gosip sepele bisa bikin satu kampung marah begini. Bukan sepele, gosip kalian itu bikin nama baik warga lain rusak. Mau jadi apa kamu ini? Kami beneran nyesel Bapak Ibu. Tolong deh beri kami kesempatan buat memperbaiki diri. Kami nggak akan ulangin lagi. Penyesalan kalian jangan cuma di mulut. Kami mau lihat kalian berubah sungguhan, bukan janji kosong. Demi Tuhan kami akan berhenti gibah. Kami sadar sekarang akibatnya terlalu berat buat ditanggung. Ingat, kalau kalian itu masih berani menggibah lagi, jangan salahkan kami kalau bertindak lebih keras. Kami janji Bapak Ibu, kami bakalan jaga ucapan. Tolong jangan hukum kami berlebihan. Kami sangat menyesal. Aku gak kuat lagi hadapin semua ini. Aku lebih baik lari aja daripada terus dihakimi kayak gini. Bu Rini, jangan kabur. Kita harus hadapin bersama. Kalau kamu kabur, masalahnya makin besar, Bu. Rini berlari kencang melewati jalan sempit. Tubuh Rini menghantam keras tumpukan batu. Ya Allah, astaga Bu Rini. Kenapa bisa kayak gitu? Aku nggak sanggup lihat kondisinya sekarang. Innalillahi. Aku shock banget, tubuhnya hancur, kepalanya pecah. Ini benar-benar mimpi buruk nyata.